Kami merupakan mahasiswi program studi Teknik Industri, jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik Universitas Tarumanegara. Nama saya Sylvia dengan NIM 545190003. Jadi, pada pembuatan vlog UAS Otomasi Sistem Produksi kali ini, saya berperan sebagai seorang produser, editor, dan aktor. Sebagai seorang produser, saya bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengoordinasi seluruh proses pembuatan vlog, mendorong tim produksi agar dapat terus berkembang dan mengembangkan ide, dan memastikan kelancaran seluruh proses pembuatan vlog. Kemudian, sebagai seorang editor, saya bertanggung jawab untuk membuat vlog yang baik dengan animasi dan editing yang menarik. Jadi, saya akan menggunakan background dan beberapa transisi sehingga vlog menjadi lebih berwarna dan pastinya menarik. Kemudian, sebagai seorang aktor, saya berperan sebagai seseorang yang akan memulai suatu bisnis baru, yaitu bisnis hidroponik. Namun, orang tersebut mengalami kebimbangan. Apakah sebaiknya ia menerapkan otomasi seperti robot, sensor, dan sebagainya dalam bisnis yang akan dia lakukan atau tidak? Sehingga ia meminta saran dan pendapat dari beberapa temannya. Dalam pembuatan vlog UAS Otomasi Sistem Produksi kali ini, tim terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Sylvia, dan 2 teman saya, yaitu Steffi dan Jennifer. Nah, untuk gambaran umum mengenai konsep vlog otomasi sistem produksi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Steffi. Halo, nama saya Steffi Just dengan NIM 545190021. Dalam kesempatan ini, saya ingin menjelaskan peran saya dalam vlog UAS Otomasi Sistem Produksi sebagai seorang director dan juga seorang aktor. Sebagai seorang director, saya memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan proses pembuatan vlog dari tahap persiapan hingga tahap eksekusi. Selain itu, saya juga bertanggung jawab untuk mengikuti arahan yang telah diberikan oleh produser. Secara garis besar, video kelompok kami mengangkat topik utama mengenai pertanian, dan pembahasan akan lebih menekankan tentang aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan otomasi pada usaha hidroponik. Masing-masing anggota yang berperan sebagai seorang aktor juga memiliki peran yang unik, di mana Sylvia memiliki peran sebagai seorang yang sedang memiliki keraguan dan mempertimbangkan aspek-aspek apa saja sih yang harus dipertimbangkan dalam penerapan otomasi untuk menjalankan bisnis hidroponik. Saya sendiri, Steffi Just, berperan sebagai seseorang yang kontra terhadap pemanfaatan otomasi dalam bisnis hidroponik, di mana akan ada terjadi penolakan yang didukung dengan video-video serta pemaparan yang lebih jelas dan rinci mengenai penerapan tersebut. Kebalikannya, Jennifer memiliki peran sebagai seseorang yang mendukung pemanfaatan otomasi dalam bisnis hidroponik. Untuk penjelasan lebih rinci mengenai setiap scene vlog akan dibahas oleh teman saya, Jennifer. Halo, perkenalkan, nama saya Jennifer Darlene Krisi dengan NIM 545190032 sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjadi scriptwriter dan aktor dalam pembuatan vlog UAS Otomasi Sistem Produksi mengenai otomasi dalam bidang hidroponik. Sebagai aktor, saya berperan sebagai seseorang yang mendukung penerapan otomasi dalam usaha hidroponik yang akan didirikan oleh temannya, di mana dukungan ini akan disertakan oleh bukti video dan pemaparan lebih jelas mengenai penerapan tersebut. Kemudian pada kesempatan kali ini, sebagai seorang scriptwriter, saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai konsep video vlog yang telah dipaparkan oleh Steffi barusan. Jadi scene pertama, ini merupakan scene pendahuluan untuk memasuki pembahasan mengenai hidroponik yang terdiri dari bagian pemaparan pengertian hidroponik secara umum dan bagian di mana keraguan dan pertanyaan yang dimiliki Sylvia sebagai calon pendiri usaha hidroponik akan dicoba untuk dijawab oleh kedua temannya, yaitu saya sendiri dan Steffi. Perbedaan jenis pendapat antara pro yang diwakili oleh saya dan kontra yang diwakili oleh Steffi akan memberikan dua jenis perspektif yang berlawanan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pendirian usaha hidroponik tersebut. Kemudian, scene berikutnya akan menunjukkan kegiatan hidroponik yang dilakukan menggunakan pendekatan konvensional, di mana kami akan memberi gambaran hidroponik yang konvensional menggunakan video ini.
Penayangan video tersebut akan diiringi dengan pembahasan oleh Steffi beserta pemaparan mengenai keuntungan dan kerugian yang dapat diperoleh melalui pendekatan tersebut. Kemudian, berikutnya akan dilanjutkan dengan scene yang menunjukkan kegiatan hidroponik menggunakan pendekatan yang telah menerapkan otomasi dalam prosesnya. Dan berikut ini merupakan video yang akan kami masukkan. Pemutaran video kali ini akan diiringi oleh pembahasan yang dilakukan oleh saya sendiri beserta pemaparan kelebihan dan kekurangannya juga. Lalu selama penjelasan berlangsung, Sylvia akan memberi respon mengenai kedua perspektif yang berbeda tersebut sembari melakukan perbandingan antara plus dan minus oleh kedua pendekatan tersebut. Scene berikutnya merupakan scene terakhir yang memaparkan kesimpulan mengenai perbandingan tersebut dan keputusan akhir yang diambil bagi usaha yang akan didirikan Sylvia, di mana keputusan diambil adalah menggunakan pendekatan yang pada akhirnya memberikan keuntungan lebih banyak bagi sang pendiri usaha, yaitu pendekatan yang menerapkan otomasi dalam prosesnya. Sekian adalah draft vlog UAS Otomasi Sistem Produksi mengenai penerapan otomasi dalam bidang hidroponik yang dapat kami sampaikan. Draft ini bersifat tentatif sehingga masih dapat dirubah dan masih dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi di masa depan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan sebagai perwakilan kelompok, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian karena telah menonton draft ini, dan secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Halim STMT sebagai dosen pembimbing mata kuliah otomasi sistem produksi. Sampai jumpa di vlog UAS nanti. Terima kasih.